warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6. Pada waktu sebelumnya kita sudah membahas 4 subbab materi. Maka hari ini kita akan membahas subbab materi kelima. Apa itu materinya? Materinya adalah pembagian polinomial. Sebelum kita memasuki materi pembagian polinomial, coba kita mengecek ya. Sudah 2 minggu kita diisolasi di rumah, atau istilahnya lockdown begitu ya, di rumah. Apa yang sudah kita dapatkan? Apakah sudah bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Kalau belum, maka mari kita tingkatkan produktivitas diri agar waktu isolasi itu lebih bermanfaat. Amin. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pembagian polinomial. Pembagian polinomial itu sejenis operasi, namun tidak digabung dengan operasi pada subbab berikutnya. Kenapa? Karena materi ini memerlukan banyak penjelasan yang lebih detail sehingga dipisah dalam subbab tersendiri. Sebelum memulai materi, coba kita lihat kasus berikut. Toko roti enak setiap hari memproduksi 310 roti kering. Apabila pemilik toko roti tersebut akan mengemas roti sehingga setiap kemasan berisi 4 roti, maka berapa banyak kemasan roti yang diperoleh? Jadi bisa dibentuk berapa kemasan? Untuk menyelesaikan ini tentu kita menggunakan cara pembagian ya. Kita akan membagi, berarti di situ ada 310 dibagi dengan 4. Nah, kita bagi saja. Ini seperti pembagian pada waktu zaman SD ya. Dihasilkan 77. Nah, sisanya 2. Maka kita akan mengidentifikasi nama-nama bagiannya. Yang pertama, 310 itu yang dibagi, 77 itu hasil bagi, dan 4-nya adalah pembagi, sedangkan 2 adalah sisa. Dari pembagian 310 oleh 4 diperoleh hasil 77, bukan? Iya, dengan sisa 4. Kalau ditulis dalam kalimat menjadi seperti ini. 310 sama dengan 4 kali 77 ditambah 2. Kita identifikasi tadi 310 merupakan apa? 310 adalah yang dibagi. 4 apa tadi? 4 adalah pembagi. 77 adalah hasil bagi. Sedangkan 2 adalah sisa. Mohon diperhatikan baik-baik pola ini. Ini yang digunakan untuk pembagian polinomial. Jadi yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Kita bisa mencoba dari soal yang lain. Berapa? Misalnya ada 200. 200 dibagi 3 berapa? 200 dibagi 3 adalah 3 dikali 66, sisanya adalah 1. Jadi ini 200 sama dengan 3 kali 66 sisa 1, yang artinya yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi dari soal ilustrasi tersebut kita peroleh ada 77 kemasan roti yang dapat dibentuk, namun tersisa 2 roti tidak masuk ke dalam kemasan. Ya, ilustrasi di atas memberikan garis penting tentang ini. Jadi tolong dipahami benar-benar dulu. Kalau sudah, kita akan masuk ke dalam peta konsep pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat diselesaikan menggunakan 2 cara, yaitu cara bersusun atau istilahnya cara Porogapet. Yang kedua menggunakan cara skema Horner. Nah, cara skema Horner ini berarti sudah kita pelajari sewaktu mempelajari materi nilai polinomial kemarin. Jadi yang belum memahami mohon dibuka kembali videonya tentang nilai polinomial. Nah, untuk cara Horner sendiri dibedakan menjadi 3 tahapan. Jadi tergantung dengan pembaginya. Pembaginya kalau berbeda-beda sehingga menggunakan cara Horner. Namun untuk cara bersusun itu semua jenis pembagi, baik itu yang bervariabel yang seperti ini dan yang kuadrat, itu semua bisa menggunakan cara bersusun secara langsung. Namun dua-duanya ada sisi positif dan negatifnya.
Jadi kita akan mempelajari semuanya. Baik, untuk pembagian polinomial bisa dilihat dalam video berikutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan pembagian polinomial. Pembagian polinomial secara umum dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana yang dibagi diperoleh dari pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Kalau simbol-simbol hurufnya seperti ini ya, fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Tapi yang terpenting adalah kita harus bisa menghitungnya. Seperti bagian yang tadi, bahwa ini cara pembagian polinomial ada dua ya. Maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun atau yang namanya porogapet seperti zaman waktu SD dulu. Kita akan membahas. Jadi diketahui polinomial fx 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 6 dan gx 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Jika polinomial fx dibagi oleh gx, tentukan hasil bagi dan sisanya. Baik, kita tulis ini polinomialnya dan ini yang pembaginya. Cara membaginya seperti porogapet ya. Coba kita bagi. Yang pertama, diperhatikan dulu. Ini 8x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat. Jadi ini membagi angka yang pertama dulu. Tapi kalian juga harus ingat sifat eksponen. Sifat eksponen kayak gini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini jangan lupa digunakan. Sehingga yang pertama 8x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat berarti 8x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat itu hasilnya adalah 8 bagi 2 itu 4. X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 adalah X pangkat 2 ya. Jadi 8x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat adalah 4x pangkat 2. Nah, kalau sudah hasil yang ini turun, jadi ini turun ya, dikalikan turunnya 4x pangkat 2 dikali 2x kuadrat berapa? 8x pangkat 4. Ini dikalikan lagi semuanya. 4x pangkat 2 dikurangi 3x. 4x pangkat 2 dikali min 3x. Maka hasilnya negatif 12x pangkat 3. Lalu 4x kuadrat dikali 5. Hasilnya adalah 20x kuadrat. Nah, seperti porogapet, kalau udah seperti ini berarti dikurangkan. 8x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 4 habis. Tinggal 4x pangkat 3 dikurangi lagi dengan 12x pangkat 3. Maka hasilnya 16x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat dikurangi 20x kuadrat. Hasilnya negatif 18x kuadrat. Ini ditulis dulu, tapi ditulisnya jangan semuanya ya. Ini yang 3. 9x tulis. Kalau sudah, kita bagi lagi yang depan lagi kayak tadi. 16x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat. Hasilnya adalah 16 bagi 2, 8 ya. 8 x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 adalah x. Nah, seperti ini. Terus tadi turun bagaimana? Kalau turun berarti mengalihkan setiap ruas. Kalikan langsung ya, 8x pangkat 3 kali 12x kuadrat hasilnya 16x pangkat 3. 8x dikali min 3x hasilnya min 24x pangkat 2. 8x dikali 5 hasilnya adalah 40x. Dikurangkan berarti 16 nya hilang, tinggal ini negatif 18x kuadrat dikurangi 24x kuadrat berapa? Ya sama aja, min 18 ditambah 24, maka hasilnya 6x kuadrat. Negatif 9 dikurangi 40 berarti negatif 41x. Negatif 49x. Terus ini turun ke bawah, min 6. Ini 49 ya, ini 49, jangan salah. Terus naik lagi dibagi 6 dibagi 2, 3 berarti 3. X dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Terus turun lagi kalikan.
Ini jadinya 6x kuadrat. 3 kali min 3 min 9x. 3 kali 5 15. Nah udah. Sekarang ini min 49 min 9 berarti sama aja min 49 tambah 9. Hasilnya adalah negatif 40x. Negatif 6 negatif 15, hasilnya negatif 21. Ya ini adalah sisanya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah hasil baginya. Kita singkat, ini hasil bagi. Dan ini yang paling bawah adalah sisa. Kesimpulannya, jadi hasil baginya adalah yang tadi mana ini? 4x kuadrat ditambah 8x plus 3. Sisanya adalah min 40x min 21. Ya, selesai. Ini cara bersusun. Silakan dipahami kembali. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selanjutnya, pembagian polinomial menggunakan cara bersusun sudah. Sekarang tinggal menggunakan cara Horner. Ada 3 jenis juga. Kita akan membahas jenis yang pertama. Pembagian polinomial oleh X kurangi K. Kita lihat saja soalnya seperti ini. Diketahui polinomial Px sebagai berikut. Jika Px dibagi oleh X kurangi 2, tentukanlah hasil bagi dan sisanya. Ini menggunakan cara Horner, berarti caranya sama seperti yang kemarin. Kita tulis koefisien-koefisiennya. Ya, mulai ya. Berarti yang paling tinggi kan 5, X pangkat 3 tulis 5. X pangkat 2 koefisiennya negatif 14. X koefisiennya negatif 6. Konstantanya 9. Lalu kita menggunakan cara Horner, dibagi seperti ini. Pembaginya adalah X kurangi 2, maka logikanya begini. X kurangi 2 sama dengan 0. X kurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, 2-nya ini yang masuk ke sini. Sehingga di sini angkanya adalah 2. Nah, kalau sudah, ini 5 turun. Ini tandanya penjumlahan ya. 5 turun, 5 kali 2, 10. Negatif 14 tambah 10, negatif 4. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 6 tambah negatif 8, negatif 14. Negatif 14 kali 2, negatif 28. 9 ditambah negatif 28. Hasilnya adalah negatif 19. Nah, ini ada 4 kategori. Kemarin yang pojok ini namanya apa? Ini menunjukkan nilai polinomial kan? Nah, untuk pembagian Horner ini menunjukkan sisanya. Nah, ini menunjukkan hasil bagi. Namun hasil bagi kan berupa variabel. Nah, maka kita urut. Ini yang menunjukkan konstanta. Ini menunjukkan X. Ini X pangkat 2 urut. Sehingga kalau masih lanjut sampai sana, nanti X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Maka kita peroleh kesimpulannya. Jadi, hasil baginya adalah 5. 5 X pangkat 2 negatif 4x. Ini konstanta, negatif 14. Sedangkan sisanya negatif 19. Baik, ini contoh nomor 1. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Contoh nomor 2. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial berikut. Menggunakan cara Horner lagi. Kita tulis koefisiennya. 3 min 2 negatif 4 1. Ingat, ini pembaginya itu X kurangi 1, berarti X kurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1.
satunya masuk ke sini. Ya, kita lagi jumlahkan. Berarti 3. 3 kali 1 3, min 2 tambah 3. 1. 1 kali 1 1, 2 tambah 1 3, 3 kali 1 3, negatif 4 tambah 3 negatif 1, negatif 1 kali 1 negatif 1. Maka hasilnya 0. Ya, ini menunjukkan sisa. Ini menunjukkan hasil bagi. Dimana ini menunjukkan konstanta, berarti ini x kuadrat, ini x pangkat 3. Nah, berarti hasil baginya adalah 3x pangkat 3 ditambah 1e kuadrat alias e kuadrat ditambah 3x dikurangi konstantanya 1, sedangkan sisanya adalah 0. Oke, sisa 0 itu menunjukkan suatu keistimewaan. Berarti dengan kata lain, ini ya, dengan kata lain DKL, dengan kata lain polinomial yang ini itu habis dibagi x min 1. Jadi karena sisanya 0, berarti polinomial tersebutnya ini ya, kata-katanya habis dibagi. Nih, habis dibagi dengan x kurangi 1. Jadi mungkin dalam soal terkadang disebutkannya seperti ini. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial tersebut ini jika habis dibagi oleh x min 1. Berarti kalau ada kata-kata habis dibagi, itu menunjukkan bahwa sisanya adalah 0. Baik, inilah cara Horner yang kategori pembaginya x min 1 atau x min k. Maka secara umum dapat kita rumuskan sebagai berikut. Untuk pembagian polinomial x kurangi k, rumusnya sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Jadi kemarin rumusnya ini, fx sama dengan gx kali hx tambah sx, di mana gx pembagi kali hasil baginya hx ditambah sisa. Kalau ini berarti sama. Nah, kita bandingkan yang tadi. Oke, yang ini berarti ini yang dibagi, ini pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Inilah rumus general dari pembagian polinomial fx oleh x kurangi k. Untuk pembagian tipe Horner yang kedua akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Next video kita akan membahas mengenai pembagian polinomial oleh pembagi ax plus b. Ini contohnya adalah pembaginya 2x plus 1. Jadi yang tadi pertama pembaginya adalah ini kan, x kurangi k, yaitu kalau dirumuskan x kurangi 2 atau x kurangi 3. Tapi boleh juga x tambah 3 ya. Nanti berarti yang membedakan adalah di pembaginya ini. Pokoknya untuk mencari pembagi di sini harus dinolkan, baru ketemu nilai x masuk ke sini. Nah, kita lihat apakah ada persamaan dan perbedaan. Ya, nih. Jadi perbedaannya adalah di hasil bagi. Kalau yang cara pertama tadi hasil bagi itu langsung hx. Tapi untuk kategori soal yang seperti ini, pembaginya nanti harus dibagi dengan ini, koefisien, yaitu huruf A dia. Contoh soal saja langsung. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial ini oleh ini. Kita menggunakan cara Horner ya. Kita tulis koefisiennya 2, 5, negatif 4, negatif 7. Oke, ini ditambah ya. Pembaginya mana? Pembaginya kan 2x plus 1 disama dengan kan 0. 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif setengah. Ya, berarti di sini ditulis angka negatif setengah. Baik, kita jumlahkan. 2-nya turun. Nah, atas kalau naik dikali ya. 2 kali negatif setengah, berarti negatif 1. Kalau yang masih bingung, 2 kali negatif setengah berarti sama saja 2 kali negatif setengah, coret angka 2-nya, berarti hasilnya negatif 1. Lalu ini 5 tambah min 1 yaitu 4. 4 kali min setengah berarti negatif 2.
negatif 4 tambah negatif 2, negatif 6. Negatif 6 kali negatif setengah, berarti sama saja 3. Negatif 7 tambah 3 sama dengan 4. Ya, ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan sisa. Ini menunjukkan hasil bagi. Tapi perlu saya garis bawahi ya. Hasil baginya harus dibagi dengan A. Kita lihat. Berarti hasil bagi, kalau ini C, ini X kuadrat. Berarti HX-nya 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Tapi harus dibagi dengan nilai A untuk yang polinomial pembaginya seperti ini. Nilai A-nya berapa? Ini berarti masuk kategori pembaginya AX plus B kan? Berarti A-nya 2. Berarti ini dibagi 2. Maka hasilnya semua dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 berarti x kuadrat. 4 dibagi 2 2x min 6 dibagi 2 min 3. Inilah hasil baginya. Ini ya. Dan sisanya adalah 4. Ya. Jadi perlu digarisbawahi untuk pembagi yang AX plus B, maka hasil bagi harus dibagi dengan A. Kalian bisa ngecek sendiri ya, nanti pembaginya dikali dengan hasil baginya dibagi A ditambah sisa akan menghasilkan polinomial ini lagi atau tidak, silahkan dicek sendiri. Next, contoh yang kedua. Ini agak berbeda ya. Kita bisa, mungkin ini saya ganti saja dengan nilai B biar tidak menimbulkan banyak pertanyaan ya. Nih, diketahui polinomial PX sama dengan ini. Jika PX habis dibagi, ya ini ada kata-kata habis dibagi, berarti ciri khasnya apa tadi? Berarti sisanya sama dengan 0. Ini sudah otomatis ya, auto. Kalau habis dibagi sisanya 0. Tentukan nilai B. Kita akan mengerjakan menggunakan cara Horner, berarti ini 8, negatif 2, negatif 7, negatif B. Pembaginya yang mana? Pembaginya itu 4x min 3 sama dengan 0, 4x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 4. Ya, ini berarti 3 per 4. Kita menggunakan cara yang tadi. Ini 8 turun, 8 dikali 3 per 4, berarti sama aja 8 dikali 3 per 4 ya. Coret angkanya dengan 2, berarti 2 kali 3, 6. Berarti di sini 6. Min 2 ditambah 6, 4. 3 per 4 kali 4 yaitu 3. Min 7 tambah 3, 4. Min 4. Min 4 dikali 3 per 4 berarti min 3. Lalu ini min B sama min 3. Sisanya kan 0. Kita tulis aja min B min 3 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini ada kata-kata habis dibagi. Berarti sisanya 0, maka kita peroleh min B sama dengan 3, B sama dengan negatif 3. Ya, jadi nilai B-nya sama dengan negatif 3. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu hasil bagi. Hasil bagi rumusnya kalau ini kan kategori AX plus B ya. Dimana ini AX, ini B-nya ya. Berarti hasil bagi tadi rumusnya apa? Hasil baginya HX dibagi dengan A. HX-nya berarti ini kan menunjukkan hasil bagi. Nah, tadi ini apa? Ini C, ini X, ini X kuadrat. Kita tulis lagi berarti 8X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4 dibagi dengan nilai A-nya berapa? Ini A-nya adalah 4. Ini 4. Semua dibagi 4. Hasilnya berapa? Berarti 2X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Inilah hasil baginya. Sehingga kita sudah menemukan ya, inilah hasil bagi, inilah nilai B-nya. Ya, selesai. Untuk pembagian polinomial jenis yang ketiga, ini yang jenis ini,
akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, halo. Ini adalah pembagian polinomial jenis yang terakhir. Ya, jenis ini. Sekarang kita akan belajar. Nah, untuk ini memang sangat banyak ya, jadi kalau kalian bisa amati secara umum, ini tetap ini sebagai pembagi, ini hasil bagi sama seperti tadi dibagi dengan nilai A-nya. Nah, untuk sisanya punya keistimewaan, jadi sisanya tuh nggak hanya satu, tapi ada rumus-rumusnya. Nah, kita langsung praktek saja. Jadi, perlu Bu Amanda kasih tahu ya di sini, kalau polinomial ini dibagi oleh bentuk yang kuadrat, dan bentuk kuadrat itu pembaginya bisa difaktorkan, maka bisa menggunakan cara ini. Cara yang akan saya ajarkan nanti. Namun jika tidak bisa difaktorkan, maka lebih cepat dan efisien kalian bisa menggunakan cara bersusun. Sekarang kita cek dulu, pembaginya adalah 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2. Kita faktorkan, bisa atau tidak ketika difaktorkan. Ya, pemfaktoran seperti biasa. Ya, sudah pernah diajar di kelas. Ini kan 3, berarti 3x dibagi 3, berarti dikali hasilnya 3 kali min 2, A kali C ya, min 6, dijumlah hasilnya min 5. Berapakah itu? 2 bilangan dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya min 5. Ya, ada, yaitu min 6 dan 1. Bisa nggak? Min 6 kali 1, min 6, min 6 tambah 1, min 5. Ya, bisa ya, bisa seperti itu. Berarti ini min 6, ini plus 1. Terus yang bisa dibagi, ini bagi 3. Jadinya x dikurangi 2 next ini 3x plus 1 sama dengan 0. Ya, kita udah memperoleh. Jadi faktornya ini berarti x kurangi 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau 3x plus 1 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif sepertiga. Sudah, berarti ini menunjukkan nilai. Kan tadi ada rumus K1 ya. Maka kita akan mengidentifikasikan mana yang K1, mana yang K2. Kalau ini kita mau membagi pertama, berarti ini K1, ini K2. Sekarang coba kita lanjut dengan metode yang benar tadi. Letakkan di sini saja. Tadi soalnya yang mana? Ini kan ya. Berarti kita tulis langsung di sebelahnya saja ya. Nih. Berarti ya 3 negatif 4 berapa? 5. Nah, maaf, ini tuh tidak ada yang tidak ada nih. Kuadratnya tidak ada, berarti posisi 5 ini harus diisi 0 dulu ya. Karena ini menunjukkan yang kuadrat tidak ada. Terus baru ini 5. Lalu yang terakhir konstanta min 6. Ya, jadi harus hati-hati, ini tidak ada kuadrat, maka kuadratnya ditulis 0. Ya, tadi kita memilih bahwa K1-nya adalah 2. Berarti kita bagi dulu di sini 2. Ya. 2. Lagi 3, ini 6, 2, 4, 8, 13. Ini 26, berarti ini 20. Ya, selanjutnya kita lanjutkan di bawahnya ini. K2 nya kan negatif sepertiga. Kita taruh sini. Berarti ini 3. 3 kali min sepertiga adalah min 1 kan? Ya, min 1, 2 tambah min 1 berapa? 1 dikali min sepertiga, min sepertiga. Nah, kita jumlah sekarang.
4 ditambah min sepertiga itu berapa? 4 ditambah min sepertiga. Berarti ini 3 di sini, ini 12 dikurang ya 1, berarti hasilnya 11/3. Oh, di sini 11/3. Next, selanjutnya apa lagi? 11/3 kali min sepertiga berarti hasilnya negatif 11/9. Terus kita hitung 13 dikurangi 11/9. Penyebutnya 9. 13 kali 9 berapa? 13 kali 9 7 2 11. Oh, 117 dikurangi 11 berarti berapa? 6. 106/9. Ini adalah 106/9. Ya. Ini menunjukkan sisa 1 atau S1, ini menunjukkan sisa 2 atau S2. Sedangkan ini tetap hasil bagi ya. Namun hasil baginya harus dibagi dengan koefisien A-nya. Nah, berarti kalau pembaginya seperti ini sama saja dengan AE kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A-nya kan 3. Sehingga hasil baginya kita baca, ini kan konstanta, ini X kuadrat. 3x kuadrat ditambah X ditambah 11/3 dibagi dengan 3. Karena di sini rumus hasil bagi tadi apa? HX dibagi A. Kita bagi aja 3x kuadrat dibagi 3. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2. Ini X per 3, 11/3 dibagi 3, 11/9. Inilah hasil baginya teman-teman. Sedangkan untuk sisanya tidak langsung, kan ada 2 sisa, berarti rumus sisa ini, rumus sisa adalah S2X ditambah S1 dikurangi S2 kali K1. S2 nya mana? Ini kan 106/9X ditambah sisa satunya 20 dikurangi S2 nya tadi mana? 106/9 dikali K1. K1 nya tadi yang pertama berarti kan ini ya, ini K1, ini K2 dikali 2, berarti ini 106/9X ditambah ini 20 dikurangi 106 kali 2 berapa? 106 kali 2 kita hitung, ini 12, 1 nyimpen ya, ini 1, jadi ini 212/9. Nah, ini biar bagus disamakan 9 semua, berarti ini 9, ini 180 dikurangi 212. Berapakah itu? 212 dikurangi 180. 2, 11 kurangi 8 adalah 3. Oh, negatif 32/9. Jadi ini sisanya. Di soal yang tadi lumayan panjang memang ya. Pembagian polinomial ini oleh ini menunjukkan hasil baginya adalah ini dan sisanya adalah ini. Terima kasih, semoga yang sudah dipahami bermanfaat dan bisa dipahami benar-benar. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan kembali ya. Terima kasih, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin.